Sementara di sisi lain pergerakan rupiah dibayangi sentimen pasar global yang mulai membaik setelah Senat Amerika melangkah lebih dekat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40 hari. Kita beralih ke indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di perdagangan Selasa dan kembali mendekati level 16.700-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,20% di level 16.683 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.695 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,27% di level 16.690 per dolar Amerika, di mana rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat di 0,11% di 99,698, bangkit usai melemah 3 hari beruntun dengan koreksi di 0,62%. Sementara di sisi lain pergerakan rupiah dibayangi sentimen pasar global yang mulai membaik setelah Senat Amerika melangkah lebih dekat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40 hari. Optimisme ini membuat investor global kembali masuk ke aset-aset dengan imbal hasil lebih tinggi, termasuk di pasar negara berkembang. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah di Rp16.690 update jelang penutupan, sementara data RTI pasca penutupan melemah di 0,17% di 16.679. Kemudian terhadap euro di 19.279 rupiah, pound sterling di 21.959 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 108,21 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga minyak dunia turun tipis dibayangi sentimen kelebihan pasokan. Harga batubara melandai dalam 2 hari beruntun terdampak potensi penurunan permintaan di negara pengimpor. Sementara harga emas masih melaju dengan kembali menyentuh level 4.100-an dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia turun tipis di awal perdagangan Asia Selasa pagi setelah kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan menekan sentimen positif pasar yang sebelumnya didorong harapan berakhirnya shutdown Amerika Serikat. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun 0,2% di 63,93 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat ikut melemah 0,2% di 60 dolar Amerika per barel. Kedua acuan harga ini sebelumnya sempat naik sekitar 40 sen di sesi perdagangan sebelumnya. Harga batubara kontrak Desember melandai 2 hari perdagangan beruntun. Dikutip dari berbagai sumber, data menunjukkan 4 negara pengimpor batubara terbesar, India, Jepang, dan Korea Selatan, diperkirakan akan mencatat penurunan impor di Oktober dibandingkan September. Sementara China memberi sinyal akan tetap bergantung pada pembangkit listrik tenaga batubara dengan menargetkan puncak permintaan di 2030. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin waktu setempat ditutup di 112,75 dolar Amerika per ton, anjlok 1,18%. Akhirnya harga emas kembali menyentuh level psikologis 4.100 dolar Amerika per troy ounce dengan menguat signifikan 2,92% di level 4.115,66 dolar Amerika per troy ounce di Senin dan merupakan level tertinggi dalam 2 pekan dan kenaikan harian terbesar sejak 15 April 2025. Sementara di Selasa pagi waktu Asia, harga emas di pasar spot menguat 0,08% di 4.118,94 dolar Amerika per troy ounce. Kenaikan harga emas di tengah data ekonomi Amerika Serikat yang melemah meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,45% di level 59,86 dolar Amerika per barrel. Nikel juga melemah di 0,26% di 15.054 dolar Amerika per metric ton. Emas masih melanjutkan penguatan di 0,31% di level 4.134 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,24% di level Rp4.112 Malaysia per tonnya.
Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan, pemirsa, laju indeks harga saham gabungan tertahan untuk sementara terdampak aksi profit taking usai mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Namun stimulus dari pemerintah disebut menjadi salah satu penopang anti badai terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG di kuartal terakhir tahun ini seakan tak terbendung. Adapun stimulus dari pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu penopang anti badai di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG mencetak rekor tertinggi atau all-time high, baik secara intraday maupun di level penutupan perdagangan. Terbaru di Senin awal pekan, IHSG ditutup turun tipis 0,04% di level 8.381,24. Terdampak profit taking usai sentuh level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.478,148. Tren laju positif IHSG berlanjut di tengah aksi profit taking setelah investor mendulang lonjakan harga portofolio saham yang dimiliki. Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan, peluang aksi ambil untung menjadi lebih besar saat indeks komposit menembus area all-time high dan disertai sentimen pemicu. Yang menjadi perhatian adalah PDB pada kuartal keempat setelah semua stimulus yang diberikan masyarakat untuk mendongkrak daya beli menunjukkan efeknya. Kondisi ini membuat optimisme kepada Menteri Keuangan Purbaya terhadap PDB kuartal keempat dengan likuiditas melimpah menjadi sentimen positif. Sementara pengamat pasar modal, Redi Okta mengatakan hubungan pasar saham dan perkembangan perekonomian tidak terlalu signifikan saat ini. Meskipun PDB melambat, namun tingginya partisipasi investor retail dan institusi lokal menjaga IHSG tetap stabil. Penggerak saham saat ini sebagian besar digerakkan likuiditas, arus dana, serta sentimen optimisme dan pesimisme pasar. Namun ke depan apabila daya beli terus melemah, lalu berdampak ke kinerja keuangan emiten, maka saham bisa kehilangan minat dari investor sehingga IHSG akan mulai terkoreksi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG mencatatkan penurunan kinerja di kuartal ketiga 2025, di mana laba perseroan tercatat kontraksi 52,17% secara tahunan, sementara pendapatan perseroan juga turun di 17,38% secara tahunan. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mencetak laba bersih sebesar 130,5 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 52,17% year on year dari sebelumnya di kuartal 3 2024 sebesar 273 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan perseroan tercatat di 1,36 miliar dolar Amerika, turun 17,38% year on year dari sebelumnya 1,65 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2024. Manajemen perseroan menjelaskan penurunan pendapatan salah satunya disebabkan penurunan harga jual rata-rata atau average selling price sebesar 21% dari 97 dolar Amerika per ton di kuartal 3 2024 menjadi 77 dolar Amerika per ton per September 2025. Penurunan ini sejalan dengan pelemahan harga acuan batu bara. Sementara itu, beban pokok pendapatan perseroan turun 12% menjadi 1,04 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, laba bruto tercatat di 327,01 juta dolar Amerika, turun 31,8% year on year. Di sisi lain, perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan di 201,25 juta dolar Amerika, turun 43,99% dibandingkan dengan periode yang sama di 2024 di 359,32 juta dolar Amerika. Per 30 September 2025, total aset perseroan tercatat di 2,38 miliar dolar Amerika, sedikit turun dari 2,4 miliar dolar Amerika di akhir tahun 2024. Kas dan setara kas di 972 juta dolar Amerika, mewakili 41% dari total aset. Di sisi lain, total liabilitas naik tipis menjadi 475 juta dolar Amerika dari 473 juta dolar Amerika di akhir tahun 2024. Total ekuitas turun menjadi 1,9 miliar rupiah dari 1,93 miliar rupiah di akhir tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel.